Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Qurratu Aini. Untuk pembelajaran tematik hari ini, kita akan membahas di tematik tema 2, sub tema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, jangan lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum belajar, mari disiapkan dulu alat tulisnya, disiapkan bukunya, dan kita membaca doa bersama-sama. Ikuti ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran ke-1, kita akan mempelajari pembagian dan pengurangan berulang. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah pengulangan yang berulang. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Pembagian dengan bilangan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi pembagian dengan bilangan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, nah ini ada contoh 10 dibagi 1. Hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 10. 2 dibagi 1, yaitu hasilnya 2, bilangan itu sendiri. 5 dibagi 1, hasilnya 5. Selanjutnya dibuka LKS tema 2 halaman 50. Ini ada contoh soal. Teman-teman Sally yang lain yaitu ada Tita, Edo, dan Denny bermain kelereng. Mereka mendapatkan kelereng dengan jumlah yang sama. Jumlah seluruh kelereng sekarang ada 9. Jadi jumlah seluruh kelerengnya itu ada 9. Nah, berapakah kelereng yang diterima setiap anak? Ada 3 anak, yaitu ada Dita, Edo, dan Denny. Jumlah kelerengnya ada 9. Yang ditanyakan, kelereng yang diterima setiap anak ada berapa? Nah, jadi jika dituliskan dalam pembagian yaitu 9 dibagi dengan 3. Kita menggunakan cara pengulangan berulang ya. 9 dibagi 3 sama dengan 9 diambil 3 yaitu 6. 6 diambil 3 hasilnya 3. 3 diambil 3 hasilnya 0. Kita hitung jumlah pengurangan berulangnya nih, 3 berarti. Ada 1, 2, 3. Jadi bisa kita tulis yaitu 9 dibagi 3 sama saja dengan 9 diambil 3, diambil 3, diambil 3. 9 dikurangi 3 sebanyak 3 kali. Artinya sama saja dengan 9 dibagi 3 yaitu hasilnya 3. Jadi setiap anak menerima 3 butir kelereng. Contoh soal selanjutnya. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan berapa buah jeruk? Nah, bentuk pembagiannya yaitu bisa kita tuliskan 10 dibagi dengan 2. Penyelesaiannya dengan cara pengurangan berulang. 10 dibagi 2
kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang ya. 10 diambil 2, hasilnya berapa? 8. Lalu 8 diambil 2, hasilnya yaitu 6. 6 diambil 2, hasilnya 4. 4 diambil 2, hasilnya 2. 2 diambil 2, hasilnya 0. Bisa kita tuliskan dengan 10 dibagi 2, yaitu sama saja dengan 10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2, dan diambil dengan 2. Karena mendapat pengurangan 5 kali, nah di sini 2-nya ini kita hitung ada 5 ya. 5 kali, maka 10 dibagi 2, hasilnya yaitu 5. Ayo kita kerjakan sama-sama, dibuka buku LKS-nya. Tema 2 halaman 51. Nah, ini ada contoh soal dan ini ada sebuah bola. Kita hitung bolanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini jumlah semua bolanya itu ada 8. Bola tersebut dibagikan kepada Sony dan Diki. Maka setiap anak akan mendapatkan berapa bola? Nah, bentuk pembagiannya bisa kita tuliskan yaitu jumlah seluruh bola ada 8. Dibagikan kepada Sony dan Diki, berarti dibagi 2. Penyelesaiannya dengan cara pengurangan berulang. 8 dibagi 2 bisa kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang. 8 diambil 2 sama dengan 6. 6 diambil 2 hasilnya 4. 4 diambil 2 hasilnya 2. 2 diambil 2 yaitu 0. Dapat kita tuliskan juga dengan 8 dibagi 2 sama saja dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dan dikurangi 2. Nah, karena mendapat pengurangan 4 kali, nih 2-nya ini pengurangannya 4 kali, maka 8 dibagi 2 hasilnya itu 4. Coba kalian bisa salin di buku tulisnya. Nah, selanjutnya soal nomor 2 masih di LKS tema 2 halaman 51. Ini masih ada bola. Jumlah bolanya ada berapa? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini jumlah semua bola ada 4 bola. Bola tersebut dibagikan kepada Ayu dan Meli. Ayu dan Meli. Nah, jadi di sini itu dibagi 2 ya, Ayu dan Meli. Maka setiap anak akan mendapatkan berapa bola? Bentuk pembagiannya bisa kita tuliskan dengan 4 dibagi 2. Penyelesaiannya dengan cara pengurangan berulang. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, dapat kita tuliskan dengan 4 dibagi 2 sama saja dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Karena mendapat pengurangan 2 kali, nah di sini 2-nya itu mendapat pengurangan 2 kali ya. 1, 2. Maka hasil dari 4 dibagi 2 yaitu 2. Coba kalian salin untuk jawabannya di buku LKS-nya. Nah, selanjutnya, masih ingatkah dengan gambar imajinatif? Nah, apa sih gambar imajinatif itu? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan pelukisnya sendiri. Nih, ini adalah contoh dari gambar imajinatif. Salah satunya, contoh dari gambar imajinatif ini banyak sekali. Ini ibu hanya beberapa contoh saja. Nah, lalu alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Yang pertama yaitu ada buku gambar. Disiapkan dulu buku gambarnya.
Yang kedua, alat yang kedua yaitu pensil. Nah, kita harus menyiapkan pensil nih. Yang ketiga, pensil warna. Pensil warna itu bisa dengan krayon atau spidol, dan yang terakhir penghapus. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita memasuki pembelajaran kedua, mengamati wujud benda. Sally dan teman-temannya sedang berkumpul di halaman sekolah. Mereka membawa benda dengan wujud yang berbeda. Dewi membawa boneka yang berwujud benda padat. Sarah membawa minuman dan botol yang berwujud benda cair. Novi membawa balon yang berwujud benda gas. Setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda. Boneka memiliki sifat bentuknya tetap. Air minum sifatnya mengikuti wadahnya. Jika diletakkan di tempat yang berbeda, maka air minum tersebut akan berubah bentuk. Balon jika tidak dipegang talinya maka akan terbang. Nah, ini ada gambar. Amati gambar berikut. Gambar ini ada di LKS tema 2 halaman 52. Gambar yang pertama yaitu ada gambar gelas. Gambar gelas. Nah, gambar gelas ini, gelas termasuk benda yang berwujud padat. Jadi gelas ini termasuk benda yang berwujud padat. Benda yang berwujud padat ini memiliki sifatnya, bentuknya itu tetap, tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Gambar yang kedua yaitu ada air. Nah, air termasuk benda cair, berwujud cair. Benda cair ini memiliki sifat yang mengikuti wadahnya atau dipengaruhi oleh wadahnya. Jika air ini diletakkan di botol, maka airnya akan berbentuk botol. Airnya dipindahkan lagi ke gelas, airnya berbentuk gelas. Jadi sifatnya tidak tetap dan mengikuti wadahnya, dipengaruhi oleh wadahnya. Gambar yang ketiga yaitu ada jam dinding. Nah, jam dinding ini termasuk benda yang berwujud padat. Jam memiliki sifat berbentuk tetap, sama dengan gelas ya. Jadi jam dan gelas ini sama-sama benda berwujud padat. Selanjutnya, nah ini ada percakapan antara Udin dan temannya. Udin, kamu terlihat kurang rapih dengan baju keluar. Udin menjawab, biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini adalah tata tertib di sekolah ya. Menjauhi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Setiap sekolah memiliki tata tertib. Tata tertib di sekolah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, tata tertib ini wajib dilaksanakan oleh seluruh siswa, seluruh guru, dan pegawai sekolah. Tata tertib sekolah antara lain yaitu kita harus berpakaian seragam dengan rapih, bersikap santun kepada teman, guru, dan pegawai sekolah. Yang ketiga yaitu masuk kelas tepat waktu. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, mengikuti kegiatan belajar dengan tekun. Selanjutnya, pembelajaran ketiga. Ini ada cerita permainan tenis meja ya. Di sekolah Sally diadakan pertandingan tenis meja. Pertandingan dilakukan di dalam ruangan. Peralatan tenis meja yang digunakan berukuran mini. Tenis meja merupakan permainan bola kecil. Permainan tenis meja menggunakan bola berukuran kecil. Tenis meja disebut juga pingpong. Nah, bolanya itu disebut bola pingpong. Permainan tenis meja dapat dilakukan 1 lawan 1. Permainan juga dapat dilakukan secara ganda. Permainan tenis meja membutuhkan berbagai peralatan. Ada bola pingpong, ada bat,
net, dan meja. Bola pingpong biasanya berwarna putih atau kuning. Net yang digunakan berukuran kecil. Meja yang dipakai umumnya berwarna hijau. Nah, dalam teks tersebut terdapat beberapa kosakata yang mungkin anak-anak masih belum tahu nih artinya. Yuk, mari kita cari tahu artinya. Nah, di sini ada gambar apa nih? Ini ada gambar net ya. Net itu artinya pembatas meja tenis yang ada di tengah. Jadi ini net, pembatas meja tenis yang ada di tengah. Selanjutnya ini ada bat. Bat ini apa, Bu? Bat itu yaitu raket tenis. Nah, masih ingatkah dengan pembagian? Ayo kita kerjakan sama-sama di LKS tema 2 halaman 56. Ibu akan bantu di soal yang pertama ya. Soal yang pertama, Dayu memiliki 21 bola tenis. Bola tenis dibagikan kepada 3 temannya. Berapa bola tenis yang diterima masing-masing temannya? Nah, jadi di sini ada seluruhnya itu ada 21 bola tenis dibagi 3. Nah, bentuk pembagiannya itu 21 dibagi 3. Penyelesaiannya dengan cara pengurangan berulang. 21 dibagi 3 sama saja dengan 21 diambil 3. Hasilnya yaitu 18. Lalu 18 diambil 3 hasilnya berapa? 15. 15 diambil 3 hasilnya yaitu 12. 12 diambil 3 hasilnya berapa anak-anak? 9. 9 diambil 3 hasilnya yaitu 6. 6 diambil 3 hasilnya 3. Lalu terakhir 3 diambil 3 yaitu 0. Maka dapat kita tuliskan dengan 21 dibagi 3 sama saja dengan 21 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena mendapat pengurangan 7 kali, nah di sini 3-nya itu ada 7 kali, maka 21 dibagi 3 yaitu hasilnya 7. Nah, ini untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya kalian coba kerjakan ya. Untuk tugasnya, jika jawabannya tidak muat ditulis di LKS, nanti disalin di buku tulis saja. Nah, alhamdulillah kita akhiri dengan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa setelah belajar ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment ya untuk absensinya. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.